Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali meskipun melalui pembelajaran daring dalam mata kuliah hadis ekonomi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang hadis yang berkaitan dengan suf'ah. Apa itu suf'ah? Lalu bagaimana dasar hukum serta rukun dan syaratnya? Dan terakhir adalah apa saja hadis yang terkandung dalam pelajaran atau materi tentang suf'ah. Hadis tentang suf'ah. Pengertian suf'ah. Kata suf'ah itu sendiri berasal dari bahasa Arab syafa'ah yang berarti menggabungkan kepadanya yang sepertinya menggabungkan. Suf'ah adalah hak seorang peserikat untuk membeli secara paksa barang serikat yang dijual oleh teman serikatnya kepada pihak lain yang menjadi peserikat baru karena pembeliannya itu dengan memberikan ganti atau harga sebesar harga barang tersebut saat dijual untuk menghindari terjadinya kemudaratan karena perubahan teman serikat. Jadi suf'ah itu sendiri adalah hak seorang peserikat ya untuk membeli secara paksa barang serikat yang dijual oleh teman serikatnya kepada pihak lain yang menjadi peserikat baru. Itu namanya suf'ah. Suf'ah sendiri menurut syara adalah hak pemilikan secara paksa yang ditetapkan untuk serikat lama atas serikat baru. Jadi suf'ah ini menurut syara adalah hak kepemilikan secara paksa yang ditetapkan untuk serikat lama atas serikat yang baru. Karena adanya perserikatan dengan memberikan ganti yang dibayar oleh si pembeli sebelumnya. Ini yang dinamakan dengan suf'ah. Lalu apa dasar hukum dari suf'ah ini sendiri? Adapun dasar hukumnya berlakunya suf'ah dari hadis Rasul sebagai berikut, yang artinya dari Jabir bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan suf'ah pada setiap barang yang belum dibagi. Karena itu apabila batas-batasnya sudah tetap dan jalan-jalannya sudah diatur, maka tidak ada suf'ah. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Demikian pula dalam hadis lain menyatakan sebagai berikut. Dari Jabir berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, suf'ah berlaku pada perserikatan rumah atau kebun, tidak boleh menjualnya sampai meminta izin pada teman serikatnya. Maka jika ia menjualnya, teman serikatnya lebih berhak sampai ia mengizinkannya. Jadi suf'ah itu berlaku pada perserikatan rumah dan kebun. Tidak boleh menjual rumah atau kebun itu sampai meminta izin pada teman serikatnya. Jadi harus meminta izin pada teman serikatnya terlebih dahulu. Maka jika ia menjualnya, teman serikatnya lebih berhak sampai ia mengizinkannya. Jika kita ingin menjual rumah atau kebun, harus meminta izin kepada teman serikatnya terlebih dahulu. Ketika ingin menjualnya pula, teman serikatnya lebih berhak sampai ia mengizinkannya. Walaupun dasar hukum syuf'ah dari ijma, maka sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Al-Munzir bahwa para ulama telah sepakat tentang disyariatkannya syuf'ah untuk berserikat terhadap harta serikat yang belum ditetapkan bagian masing-masing berupa tanah, rumah, atau kebun. Lalu apa rukun syarat syuf'ah? Dan rukun syuf'ah ada 3, yaitu syafi' ialah orang yang mengambil atau yang mempunyai hak istimewa untuk membeli secara paksa. Masyfu' ialah sesuatu yang diambil atau dibeli secara paksa, dan masfu' minhu ialah pemilik barang yang diambil darinya atau peserikat baru. Jadi ini rukunnya ada 3, ada syafi', ada masfu' dan ada masfu' minhu. Masing-masing dari 3 rukun tersebut mempunyai syarat-syarat sendiri sebagai berikut. Yang pertama, syarat yang berlaku pada syafi' atau serikat lama. Apa syarat yang berlaku pada syafi' itu sendiri? Bagi syafi' disyaratkan hendaknya ia merupakan teman serikat, mitra yang sama-sama memiliki harta tersebut. Jadi syarat bagi syafi' adalah hendaknya ia merupakan teman serikat yang lama yang sama-sama memiliki harta tersebut. Yang kedua, syarat yang berlaku pada masyfu', benda yang diambil secara paksa. Mengenai benda yang menjadi objek syuf'ah yang diambil secara paksa oleh syafi', maka para ulama telah sepakat bahwa
syuf'ah berlaku pada rumah, tanah, dan benda tetap lainnya yang memungkinkan bisa dibagi. Jadi ada spesifikasi sendiri apa saja benda yang diambil secara paksa itu atau syarat yang berlaku untuk masfu adalah pada rumah, tanah, dan benda tetap. Jadi benda tetap. Terus yang ketiga, syarat yang berlaku pada masfu minhu atau peserikat baru. Bagi masfu minhu peserikat baru disyaratkan bahwa sebab kepemilikannya lebih akhir daripada sebab kepemilikan syafi. Jadi syaratnya bagi masfu minhu atau peserikat baru itu disyaratkan kepemilikannya lebih akhir daripada kepemilikan yang syafi atau serikat lama. Menurut jumhur ulama termasuk mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali bahwa tidak berlaku hak syuf'ah atas kafir zimmi, sehingga jika teman serikat kafir zimmi tersebut menjual bagiannya kepada orang Islam, maka bagi kafir zimmi tersebut tidak terdapat hak syuf'ah. Mereka beralasan dengan hadis berikut. An Anasi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la syuf'ata lin nasrani. Dari Anas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak terdapat hak syuf'ah bagi orang Nasrani. Jadi jelas ini tidak ada hak syuf'ah bagi orang Nasrani. Lalu apa hikmah dari syuf'ah ini sendiri? Sebagai salah satu bentuk muamalah yang disyariatkan dalam Islam, maka syuf'ah mempunyai hikmah yang sangat tinggi dan dalam, terutama kaitannya dengan pemeliharaan atau perlindungan terhadap para pihak yang berserikat atas suatu harta. Jadi dua-duanya syuf'ah itu antara yang berserikat dengan temannya itu sama-sama memiliki hak. Hikmah disyariatkannya syuf'ah adalah untuk menghindarkan terjadinya kemudaratan bagi syafi' serikat lama untuk mengantisipasi terjadinya kerugian dan bahaya. Disyariatkannya syuf'ah adalah untuk mencegah adanya bahaya dan terjadinya permusuhan. Karena hak kepemilikan untuk syafi' dari pembelian orang asing terhadap benda serikat akan menolak kemungkinan adanya bahaya dari orang asing yang baru saja datang. Itu beberapa pengertian rukun syarat, terus dasar hukum, dan yang terakhir hikmah dari syuf'ah. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.